Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Memento Mori. Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi atau perenungan kita pada saat ini. Memento Mori adalah ungkapan di dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti remember, you must die. Ingatlah, kamu akan mati. Atau ingatlah, kamu pasti mati. Memento Mori dijadikan sebagai judul sebuah novel yang ditulis oleh Muriel Spark. Dipublikasikan oleh penerbit Macmillan pada tahun 1959. Sudah lama sekali. Tokoh-tokoh di dalam novel ini utamanya adalah sekelompok lansia dari kalangan atas di Britons. Mereka adalah Dame Letty Colston, Godfrey, saudara Letty, dan Charmian, istri Godfrey. Remember, you must die. Demikian ucapan dari penelpon gelap yang berulang-ulang menelpon Letty. Sepertinya penelpon gelap itu selalu tahu di mana Letty berada. Namun ternyata yang mendapat telepon seperti itu bukan cuma Letty. Godfrey, adiknya, dan Charmian, istri Godfrey, juga menerima telepon yang sama. Tentu saja cara masing-masing merespon situasi itu berbeda-beda. Letty menjadi paranoid, Godfrey menjadi marah, dan Charmian dia menunjukkan penerimaan terhadap apa yang ia dengar itu. Sampai akhir cerita, penelpon gelap itu tidak teridentifikasi, apalagi tertangkap. Yang menarik, bahwa sekalipun respons para penerima telepon gelap ini beragam, namun ucapan sang penelpon gelap itu mendorong mereka memikirkan kembali kehidupan yang telah mereka jalani. Mengenang segala hal baik, juga hal buruk yang telah mereka lakukan dalam kehidupan yang telah mereka jalani itu. Bagaimanapun juga, pesan Memento Mori, remember you must die, yang mereka terima, telah memaksa mereka memikirkan kembali arti kehidupan yang telah mereka jalani, serta masa depan yang masih akan ditempuh. Ingatan akan kematian justru membuat mereka kembali kepada kehidupan. Saya pikir itu sebabnya pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Rumah pesta, tempat orang bersukaria. Di dalam rumah pesta, orang bisa lupa bahwa kehidupan itu fana adanya. Dalam suasana sukaria, orang bisa lupa diri. Orang juga bisa lupa waktu dan menganggap bahwa selalu masih akan ada kesempatan untuk berhenti dari perbuatan jahat, untuk bertobat. Lupa bahwa hidup pasti akan berakhir, dan akhir hidup itu bisa terjadi kapan saja tanpa diduga. Sebaliknya lah, di dalam rumah duka, orang diperhadapkan dengan fakta betapa fananya hidup ini. Bukan cuma kefanaan, tetapi juga keterbatasan masa hidup. Dan kesadaran itu akan menolong orang untuk memikirkan ulang prioritas-prioritas hidupnya. Merenung secara mendalam tentang makna hidup yang dijalani.
menjadikan momen itu sebagai titik awal yang baru guna mempraktikkan komitmen mengisi hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan dengan semakin baik dan benar, semakin bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Memento mori memang bisa membuat orang jatuh pada sikap ekstrim. Mumpung sekarang masih hidup, mari puas-puaskan segala dorongan hawa nafsu kedagingan dan keduniawian alias hedonisme. Tapi memento mori mestinya dimanfaatkan guna mendorong orang makin bijaksana dalam menjalani hidup yang sungguh-sungguh bermakna. Memento mori tidak harus menghilangkan sukacita dalam menjalani hari-hari hidup. Sebaliknya justru karena makin sadar dan makin mampu memaknai kehidupan dengan benar, orang akan makin bersukacita dalam menjalaninya. Memento mori, menjadi bijaklah, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu apabila di sana sini ternyata kami suka lupa diri, lupa akan kefanaan hidup, dan karenanya acap kali kehilangan makna hidup yang sejati, lalu menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan yang baik dan memuliakan Allah. Ya Bapa, ampunilah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk makin mampu di dalam merawat kesadaran akan kefanaan hidup, mensyukuri seberapa masa hidup yang Allah anugerahkan dengan selalu melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan yang memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami. Kembali kami menyerahkan keberadaan setiap anak-Mu, para anggota, simpatisan, dan keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, dengan macam-macam beban hidup yang harus dipikul. Ada yang berhadapan dengan masalah sakit penyakit, ada yang punya persoalan karena masalah relasi antar anggota keluarga. Ada yang memikul beban berat karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang merasa gamang karena ketidakpastian untuk berbagai hal di masa depan, dan sebagainya. Ya Bapa, tolonglah agar anak-anak-Mu ini mampu untuk tetap bersyukur atas kehadiran dan karya Tuhan di waktu yang lalu, sehingga juga mampu tetap merawat iman, pengharapan di tengah pergumulan yang sedang dihadapi. Kami berdoa ya Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran dan pelayanan yang terus dikembangkan dalam diri klinik Geria Kasih Indah di lingkungan Jemaat GKI Gading Indah ini. Tuhan yang tolong mampukan baik pengurus, para dokter, perawat, staf, karyawan dalam memberikan yang terbaik lewat pelayanan di klinik Geria Kasih Indah ini, sehingga makin menjadi berkat untuk banyak orang dan nama Tuhan makin dimuliakan.
Kami berdoa bagi gereja di dalam menjalani kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya di tengah ketidakpastian situasi yang sampai sekarang masih akan terjadi. Entah masih bisa dan makin bisa mempersering kegiatan-kegiatan onsite ataupun terpaksa masih harus menunda dan melakukannya secara online. Apapun juga, biarlah Tuhan, gerejamu tetap setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami mengucap syukur bersama dengan keluarga-keluarga di mana anak-anak mereka boleh menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat masing-masing dan sudah mulai juga menjalani masa liburan panjang. Tuhan, Engkau yang sertai mereka yang bepergian mengisi kegiatan liburan ini. Tuhan juga sertai mereka yang mungkin tidak melakukan perjalanan jauh. Mereka semua boleh tetap mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan. Maka kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah, khususnya di lingkungan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, PPK Penabur untuk jenjang SD, TK sampai dengan SMA, juga Ukrida untuk pendidikan tinggi, di dalam menghadapi tahun ajaran baru. Kami menyerahkan lagi ya Bapa, keberadaan bangsa dan negara kami. Engkau kiranya yang boleh terus menambahkan hikmat kepada para pemimpin di negeri ini, terutama Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, di dalam memimpin kehidupan bangsa ini mengatasi berbagai persoalan yang harus dihadapi dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebentar kami akan beristirahat, maka Tuhan, kami menyerahkan lagi keberadaan kami masing-masing seisi keluarga sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang melindungi kami, memeliharakan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh istirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.